mencapai tujuan itu menghalalkan segala cara. Caranya apa? Pertama, dusta, bohong. Jadi buat orang PKI itu gak ada masalah dia untuk menang, dia bohong. Ya, jangan-jangan ada pejabat yang bisa jadi bupati dengan bohong. Artinya surat apa ya? Surat yang ijazahnya, SMA-nya apa bisa palsu, kan itu bohong juga ya. Bisa jadi bupati, bisa jadi pejabat. Nah, itu PKI gak ada masalah itu untuk bohong itu. Makanya boleh jadi ya pejabat yang memasukkan data itu jangan-jangan dia pengikut partai komunis atau paling tidak sepaham dengan partai komunis. Kedua, memutarbalikkan fakta. Faktanya A dibikin B. Faktanya bahwa GTWS PKI 65 itu adalah umat Islam korban, tentara korban, dibalik menjadi yang korban itu PKI. Makanya harus minta maaf nih Presiden. Minta maaf kenapa? Karena ini pelanggaran HAM berat kepada PKI, maka keluarga PKI harus dikasih ganti rugi. Gimana ibu-ibu? Nggak ngikutin ya? Nggak ngikutin politik, nggak depan politik ya? Sekarang udah ada itu kepres keputusan Presiden tanggal berapa? Bulan Agustus apa bulan Maret ya? Tahun 2022 ini yang pemerintah itu harus minta maaf kepada orang keluarga, orang-orang PKI, dan mereka dikasih ganti rugi ya. Ada tuh keputusannya, kepres berapa itu, tanggal berapa, tahun kalau nggak salah tahun ini, tahun 2022 ini. 2022. Kalau mau tahu itu saya suka buka itu ceramahnya Uwad. Ustadz apa? Uwad itu apa tuh? Ustadz yang selalu yang ditahan gara-gara Uwad itu Alfian Tanjung, A-nya Alfian, T-nya Tanjung. Buka aja tuh, dia punya apa tuh? Punya channel ya. Selalu tuh ngomong soal PKI pakai itu. Saya juga bingung juga tuh dari mana datanya tuh. Berani beliau tuh sampai masuk penjara gara-gara ngomong PKI. Bahayanya PKI gaya baru ya, serem judulnya ya. Ini kayak bukan pengajian, ngaji juga karena kan ilmu ya. Bahayanya PKI gaya baru. Dulu pada tahun 1965 telah terjadi satu peristiwa besar, tragedi ya, sejarah gelap Indonesia ini, Republik Indonesia ini, yang namanya G30S, Gerakan 30 September PKI. Itu tahun 1965, berarti sekarang sudah 57 tahun. Sekarang tahun 2022 dikurangi 1965, 57 tahun. Padahal secara sejarah yang tidak kita bisa catat, itu tahun 1926 PKI sudah berontak kepada pemerintahan Hindia Belanda waktu itu ya. Kita belum merdeka tahun 1926. Kemudian tahun 1948 atau 23 tahun, 22 tahun kemudian setelah pemberontakan pertama ya, cuma 22 tahun berontak lagi. Tahun 1948 RI baru bisa berangkang ya, kan merdeka tahun 45. Tahun 48 baru 2 tahun setengah ya, Agustus itu terjadi. Bulan apa itu? Bulan Berber juga itu, dekat September. Berarti belum 3 tahun umur NKRI, umur RI, PKI sudah berontak dan dipimpin oleh Musso dan Alimin. Musso ini sebetulnya Muslim, dari Musa, nama Nabi namanya, cuma karena Jawa jadi Musso, biasa kan Jawa pakai O ya. Soekarno O-nya 1, 25 tahun ya jadi presiden. Soeharto 0-nya 1, O berapa tahun? 30 tahun. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono O-nya berapa itu? Banyak tuh ya. Nah, 2 periode kan. Nah, ini Joko Widodo juga O-nya banyak kan ya. Mudah-mudahan jangan 3 periode lah, cukup 2 periode saja ya, walaupun namanya pakai O. Nah, kalau nggak pakai O tuh nggak bisa lama. Abdurrahman Wahid nggak ada O-nya kan, cuma berapa, 2 tahun apa 2 tahun setengah. Megawati bukan Megawato ya, nah nggak bisa. Habibie nggak ada O-nya, nggak lama juga. Nah,
Jadi kalau punya anak laki-laki mau direncanain jadi calon presiden, pakai O namanya Bu, banyakin O-nya, bikin O-nya 6 gitu kan. Ya, pagi-pagi kita bercanda dikit ya supaya seger. Nah, kemudian ternyata pada tahun 65 ya, jaraknya dengan 48 itu cuma 17 tahun. Ya, 26 berontak, 48 berontak, jaraknya 22 tahun. Baru 17 tahun kemudian tahun 48 tahun 65 berontak lagi. Karena waktu itu partai PKI-nya tidak dilarang. Ya. Presidennya masih tetap Soekarno. Bahkan Soekarno bikin falsafah baru daripada negara ini dengan Nasakop. Nanya nasional, A-nya agama, komnya komunis. Jadi agama dengan komunis dipaksakan untuk menyatu. Ya nggak bisa, karena komunis itu ateis. Komunis itu menganggap agama racun. Ya, mereka nggak mau makan racun. Nah, maka gagal. Soekarno karena terlalu dekat dengan tokoh-tokoh PKI, akhirnya mereka berontak lagi tahun 65. Yang menjadi korban adalah Angkatan Darat, TNI. Kalau 48 jadi korban kiai, ulama, santri, ustadz. Ya, panjang ceritanya, tapi ini sebagai pengantar saja. Kemudian datang Pak Harto, alhamdulillah Pak Harto bisa membubarkan PKI ya sebagai organisasi terlarang. Kemudian lahir namanya Orde Baru ya, Orde Baru Soeharto, alhamdulillah. Karena kelamaan jadi presiden, hanya Soeharto jadi sedikit otoriter, sedikit berkuasa juga terhadap Islam dan ini tidak begitu akrab ya. Maka tahun 98 terjadi reformasi, ya terjadi reformasi. Dan sekarang dengan reformasi sudah sekian tahun, ternyata PKI sebagai partai, sebagai organisasi sudah dilarang, sudah tidak ada. Tetapi orang-orang PKI, tokoh-tokoh PKI, anak-anak PKI, yang mestinya ideologinya adalah komunis, itu tidak bisa dilarang. Ya karena dia tidak punya bentuk ideologi itu, nggak bisa dilarang. Akhirnya sekarang banyak anak-anak tokoh PKI yang dulunya aktivis yang dipenjara, yang dihukum mati dan sebagainya, itu sekarang mendapat kesempatan untuk bisa menghidupkan kembali PKI tanpa organisasi PKI. Nah itulah yang namanya PKI gaya baru. Bergaya dia kan, gayanya baru ya, tanpa nama, tanpa pelang nama, tanpa kantor, ya tanpa bentuk organisasi. Kayak Muhammadiyah itu kan ormas, NU itu ormas, P3 itu partai politik, tanpa organisasi. Itu kan kalimat yang dikeluarkan oleh Aidit ketika ketahuan dia berontak. Kemudian dikatakan kita akan tetap bergerak seperti setan, tidak bisa dilihat oleh mata, pindah-pindah dan sebagainya. Itu di dalam film G30S terakhir sebelum ditutup itu Aidit ngomong kayak begitu, kita pisah, kita bubar, jalan sendiri-sendiri, kita ibarat setan ya, tidak bisa dideteksi. Nah setan ini kan bisa masuk kemana-mana ya. Nah, maka sekarang kenyataannya banyak anak keturunan PKI ya sudah menjadi anggota DPR, jumlahnya ratusan, melalui partai non-Islam ya, partai sekuler. Bahkan ada anggota DPR pernah jadi ketua komisi lagi ya. Namanya siapa? Ciptaning apalah, itu dapilnya Sukabumi itu, pada Sukabumi banyak pesantren. Dia dari fraksi PDIP, anggota DPR. Dia ngarang buku, judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ya. Buku terbitan Aku Bangga Jadi Anak PKI. Nah, teman-temannya Ciptaning ini sudah ratusan, ada di anggota DPR pusat, ada di DPR daerah. Nah itulah PKI gaya baru ya. Nah sekarang berbahaya nggak? Judulnya berbahaya. Nah dari mana berbahayanya? Pertama, PKI itu partai politik dengan ideologis komunisme. Jadi komunisme adalah sebuah ideologi. Kemudian semua partai komunis di seluruh dunia itu sama. Coba beda nama dan beda wilayah, tapi dia sama-sama komunis. Ya,
Ada di Soviet, ada di Cina, ada di Kuba, ada di Vietnam, ya, ada di Korea Utara. Partai politik yang menguasai negara di negara-negara itu adalah komunis. Ya, namanya beda-beda, mungkin Partai Komunis Cina PKC, Partai Komunis Cina gitu ya, di Rusia apa gitu. Ya, tapi pada prinsipnya sama. Apa yang sama? Ideologinya. Ideologinya komunisme. Cuma belakangan karena setiap ketua partai komunis adalah kepala negara, apakah presidentil atau parlementer atau jadi perdana menteri. Jadi partai komunis itu adalah sebuah pemerintahan yang menguasai negara, menguasai hukum, ekonomi, budaya dan semuanya. Dan itu otomatis ketua PKI kalau dia menang harus menjadi kepala negara. Maka terjadilah aliran, beda aliran. Ada di Partai Komunis di Uni Soviet, Partai Komunis di Cina, itu yang besar. Ya, di Uni Soviet itu alirannya, kalau di Islam kita ini mazhab lah ya. Kita kan punya mazhab, ada Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki kan, dan mazhab apa lagi kan secara fikih. Nah, komunis juga begitu, Partai Komunis ada mazhab Uni Soviet, itu imamnya tuh Lenin, Stalin, Karl Marx. Nah, kalau mazhab Cina itu imamnya Mao Zedong. Mao Zedong apa Mao Zedong ya, kita dulu bilang Mao Zedong, sekarang Mao Zedong. Di Korea Utara siapa begitu? Karena dia setiap ketua partai pasti dia kepala negara. Di Kuba Fidel Castro. Ya. Nah, ini perlu kita pahami Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, karena politik itulah yang menentukan satu ideologi itu menang atau kalah, berkuasa atau dikuasai. Ya. Jadi hidup ini adalah perang ideologi. Nah, ini yang kita tidak sadarkan. Kita aman-aman saja gitu, tidak. Karena Said Bek, ulama dari Mesir itu mengatakan, innal hayata aqidatun wa jihadun. Sesungguhnya hidup itu adalah akidah dan jihad. Ya. Akidah itu adalah ideologi, keyakinan yang menjadi landasan hidup orang yang meyakininya, yang memeluknya. Nah, Islam itu secara ideologi adalah Islam. Jadi kalau ditanya ideologi umat Islam itu apa? Ya Islam, ideologinya Islam. Ideologi orang Indonesia banyak. Ada yang ideologinya Islam, seperti dulu ada Partai Masyumi ya, yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Nasir, itu ideologinya Islam. Partai NU dulu NU itu partai. P3 mestinya itu ideologinya juga Islam. Nah, jadi saya memberikan definisi yang mudah dipaham oleh orang awam. Ideologi itu adalah akidah bikinan manusia. Akidah itu apa? Akidah itu ideologi bikinan Tuhan. Tuhannya siapa? Allah. Nah, kan mudah paham kan? Jadi ideologi sama akidah sebenarnya sama. Cuma akidah itu istilah Islam dan untuk orang Islam dari Allah langsung. Sementara ideologi istilah umat manusia termasuk muslimin, tetapi itu bikinan ciptaan manusia. Komunisme yang bikinnya itu Stalin, Lenin, Karl Marx, Mao Zedong, itu siapa lagi di Korea Utara. Nah, kemudian yang pasti itu bertentangan dengan Islam, karena Islam itu tauhid, menolak syirik ya. Islam itu kitab sucinya Al-Quran. Kalau Karl Marx itu namanya apa? Das Kapital ya. Qurannya itu Das Kapital. Ada tuh. Marxisme kan, Karl Marx itu Marxisme. Nah, mereka juga punya kitab suci pegangan untuk dijalankan selama hidup mereka. Jadi kita perlu mengaji, memahami ya. Ngaji itu kan paham. Paham itu kan fikih ya. Fikih itu artinya paham. Yufaqihu fiddin, ada Allah berikan pemahaman terhadap agama. Nah, maka kita wajib paham apa bedanya Islam dengan komunis, dengan sekularis, dengan liberalis, dengan kapitalis, dengan sosialis, dengan Ahmadiyah, dengan Syiah, dengan LDII ya. Itu perlu kita paham, karena Syiah, LDII dan Ahmadiyah itu adalah perbedaannya dengan kita adalah perbedaan akidah. Ya, mungkin diakui Qurannya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, tapi akidahnya beda. Syiah, Ahmadiyah dan LDI. LDI itu Islam Jamaah. Ya. Nah, itu nanti panjang lah, tapi secara garis besarnya dari situ kita masuk.
bahwa manusia ini hidup adalah akidah dan jihad. Nah, jihad ini apa? Jadi jangan otomatis kita artikan perang. Ada senjata, ada membunuh, ada dibunuh, ditangkap, ditawan, disiksa, dipenjara, dan sebagainya. Tidak. Jihad itu secara bahasa artinya berbuat secara sungguh-sungguh dan maksimal, ya, mengerahkan potensi, energi untuk kemenangan Islam dan umat Islam sesuai dengan jalan Allah yang diridhoi oleh Allah. Ya, saya ulangi, itu adalah mengerahkan potensi dan energi secara maksimal dan optimal untuk kemenangan dan kejayaan Islam dan umat Islam di jalan Allah. Makanya dalam Al-Quran kata jihad itu selalu setelah jihad bil amwal baru bil anfus. Semua ayat yang mengandung kata jihad selalu wajahadu bi amwalikum wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu dengan harta benda kamu dan dengan jiwa raga kamu. Alladzina amanu wa amil solihati wajahadu wahajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inallah indallah ulaika humus shodiqun. Selalu tuh jihad bil amwal baru bil anfus. Tidak ada ujung-ujung tuh jihad bil anfus, enggak ada. Dan bil anfus itu dengan jiwa raga, itulah yang perang. Jiwanya dikorbankan untuk kemenangan Islam dan umat Islam. Nah, sehingga orang awam khususnya umat Islam Indonesia mendengar kata jihad, pokoknya perang. Udah takut duluan dia, ya, takut duluan. Begitu juga musuh-musuh Islam yang anti-Islam, dia Muslim tapi dia anti-Islam, dia takut juga tuh jihad. Padahal jihad itu bil amwal baru bil anfus, ya. Bahkan ada hadis mengatakan man jahaza mujahidan faqad jahada. Siapa yang memberikan bekal orang yang berangkat jihad perang itu, dia sebetulnya sudah berjihad. Kalau dia mati yang dibiayai perang itu dapat pahala syahid, yang ngasih biaya berangkat juga dapat pahala syahid sebesar pahala yang didapat oleh orang yang dibiayai itu. Nah, itu jihad bil amwal untuk yang berangkat jihad bil anfus. Kemudian bagaimana orang miskin yang nggak punya harta bisa nggak berjihad? Nah, ini penting ini karena kita kan mayoritas miskin nih orang Islam. Bismillah. Cobalah umat Islam sedikit baca pepatah Arab. Di dalam pepatah Arab itu ada pepatah mengatakan al waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Nah, orang yang paling banyak punya waktu kan orang miskin, yang nganggur ya Bu ya. Tapi paling kaya dia. Karena al waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu bahasa Arab. Ya dipakai gitu saja oleh orang Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Waktu manu minaz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Banyak punya waktu ya orang miskin, pengangguran, ya. Berarti yang kaya di Indonesia Islam. Karena kalau bicara miskin yang banyak umat Islam. Nah, dia bisa jihad itu. Bagaimana caranya? Dikorbankan waktunya, umurnya untuk kepentingan, ya kan? Maka kerjanya cuma pagi doang ya, siang dan sore dia tidak masuk kantor, tidak bekerja. Nah, itu dia bisa jihadkan umurnya yang dari zuhur sampai maghrib itu dijihadkan. Atau katakanlah dia pegawai, dia buruh, kerjanya yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad dia libur, weekend. Nah, itu dia jihadkan 2 hari itu dari umurnya itu, Sabtu dan Ahad. Ya, dia datang ke rumah dakwah Al-Hujjah, ya, dekat kelurahan Petogogan ini, ngomong sama Bu Ayu apa? Saya ini orang Islam, saya ini kaya, saya punya banyak waktu itu emas, maka saya ingin wakafkan waktu saya 2 hari. Jadi ya suruh saya apa sajalah, mau nyapu, ngepel, berkebun, ya, buka pintu, jaga malam, semuanya saya akan berikan semuanya umur saya, waktu saya 2 hari. Itu al waktu asmanu minaz zahab lebih mahal daripada emas. Nah, Ibu Ayu bilang, oh iya silahkan kalau mau jihad di sini. Ya, jadi nanti ya itu tukang masak, bersihin kamar mandi, babat rumput, jaga malam dan semuanya. Itulah jihad bil anwal dalam bentuk waktu, karena waktu lebih mahal daripada emas.
Oke lah, orang Indonesia kan nggak keren kalau nggak pakai niru orang Barat, orang Kulon itu, Baratan Kulon tuh, orang Baduy itu. Jadi dia ikut orang Barat. Nah, orang Barat bilang, orang kafir Eropa bilang apa? Time is money. Ya, waktu adalah duit. Ini diterang-terangan lagi kan? Tadi emas, kalau emas kan harus dijual dulu, baru kita bisa beli apa-apa. Ini enggak, langsung duit. Time is money. Waktu itu adalah uang. Ya, jadi otaknya itu adalah duit saja tuh. Nah, makanya dia kerjanya tuh dari pagi sampai sore. Kalau Jepang lebih lagi di Jepang itu. Jepang tuh kalau sebelum maghrib udah tutup kantor, dia nggak berani pulang. Karena kalau pulang oleh bininya nggak dibukain pintu. Kenapa? Mestinya pulangnya habis sisa jam 8. Malu dia punya suami, kok jam 4 udah pulang. Nah, akhirnya suaminya nggak pulang, dia pergi dulu di kafe-kafe, istirahat di situ, di restoran dan sebagainya, jam 9 baru pulang. Nah, baru dibukain pintu. Artinya apa? Orang Jepang itu kerjanya bukan 8 jam, tapi 12 jam sehari. Orang Barat mengatakan Jepang itu workaholic, gila kerja, ya mabok kerja dia. Kalau kerja nggak mau pulang, makanya Jepang maju bisa mengalahkan Amerika, bisa mengalahkan Cina. Ya, di Eropa itu kan dari mobil kecil sampai bulldozer kan bikinan Jepang. Ya ada Toyota, ada apa semua, bikinan Jepang semua. Nah, alhamdulillah saya walaupun Ustadz kampung ya, Ustadz Betawi, saya sudah 2 kali ke Jepang. Ya. Yang pertama betul-betul jalan-jalan ingin tahu Jepang, ya, biaya sendiri. Yang kedua saya diundang untuk ceramah Ramadan, khutbah Idul Fitri, ya, dengan fasilitas KBRI di Tokyo. Ya, kemana-mana kalau siang kan nggak ada kerjaan, kita kan ceramahnya malam. Diantar sama supir KBRI sampai ke gunung apa itu? Gunung Fuji ya, yang ada salju ya, Fujiyama, salju abadi di sana. Nah, Jepang itu maju karena dia mengamalkan ajaran Islam. Ya, bahwa Nabi Muhammad kan melarang untuk tidur sesudah subuh. Ya, Nabi bilang an-naumu ba'dal fajri yurisul faqra. Tidur sesudah subuh mewarisi kefakiran. Ya, jadi yang hobi tidur habis subuh itu dia melanggar hadis Nabi. Habis subuh nggak boleh tidur, harus keluar. Ya, petani ke sawah, nelayan ke laut, pekerja pedagang ke pasar, kan? Nah, jangan kalah sama Cina. Nah, di sinilah kita kalah ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan, kita kembali kepada ideologi. Jadi hidup itu adalah ideologi dan jihad. Hidup itu adalah akidah dan jihad. Jihad jangan diartikan perang. Jihad itu artinya mengorbankan milik kita, bisa berupa waktu, bisa berupa tenaga, bisa berupa nama kita jabatan, bisa dijadikan jihad. Dengan nama kita orang bisa dapat ini, dapat itu gitu. Nah, itu jihad itu. Ada pengerahan energi dan potensi untuk kemenangan Islam dan umat Islam dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah, itulah ideologi yang sekarang. Apa itu ideologi sekulerisme dan apa itu akidah Islam? Apakah itu akidah sekulerisme, akidah komunis? Itu kan harus ada definisinya. Ya, yang namanya ilmu kan ada definisi. Ilmu itu definisi. Ngaji itu belajar definisi apa saja. Islam itu apa, agama itu apa. Ya. Nah, sekarang definisi daripada sekulerisme harus kita pahami. Komunisnya ya. Komunisme adalah ideologi politik dan sistem ekonomi sosial yang menganjurkan kepemilikan bersama tanpa kelas. Ya, uang dan maupun negara itu adalah milik bersama. Tetapi komunisme yang sudah menjadi ideologi dari partai komunis, biasanya mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Namanya machiavellisme, ya. Pokoknya kita menang, pokoknya kita berkuasa, pokoknya kita dengan cara apapun. Kalau perlu rebut kekuasaan, kalau perlu berontak, kalau perlu bunuh, kalau perlu racun. Tidak ada cara yang haram menurut ideologi komunis. Ya. Nah, itulah komunisme. Kemudian apa itu sekulerisme? Sekulerisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Jadi kalau ada pejabat, ada pemimpin yang tidak mau tidak mau memasukkan unsur agama ke dalam sistem pemerintahan, berarti dia sekuler.
Nah, negara Indonesia ini gimana nih? Negara Indonesia ini negara Pancasilais. Kan dasar negaranya kan Pancasila. Nah, bagaimana umat Islam? Umat Islam kalau dia tidak mau berpolitik dengan cara Islam, berarti dia sekuler. Karena Nabi Muhammad SAW berhasil mengembangkan Islam hanya 10 tahun, ya, tersebar ke seluruh jazirah Arab, termasuk Yaman, termasuk Najd yang di timur, Yaman yang di selatan, secara selatan negara udah lautan, ya, itu hanya 10 tahun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mendirikan partai politik. Beliau ketua umumnya, dengan pengurusnya, DPP-nya adalah para sahabat. Sahabat itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'ad bin Zaid, ya. Itu sebetulnya Nabi Muhammad mendirikan partai politik setelah hijrah. Dan hijrah itu adalah gerakan politik pertama dalam Islam. Sebelumnya kan di Mekah dia memimpin umat Islam minoritas yang tertindas. Tapi dia terus dakwah aja, rejim itu didakwain supaya jangan musyrik, jangan menyembah berhala. Di sekitar Ka'bah kan ada 360 berhala. Kalau ibu ke Borobudur kan berhalanya cuma satu, patung Buddha. Kalau di Mekah itu zaman Nabi itu ada 360 patung mirip patung Buddha di Borobudur. Nah, 360 di dalam Ka'bahnya ada, di luar Ka'bahnya. Patung itu ada yang dari besi, ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ada yang dari roti. Umar bin Khattab itu sering nangis. Kenapa nangis? Karena dia dulu ketika sebelum masuk Islam suka bawa roti ke sekitar Ka'bah. Masjid Haram sekitar Ka'bah itu disuruh tawaf mengelilingi rotinya Umar. Dan Umar kan jagoan, galak tuh, orang pada takut, udah ikut aja dah, ya. Nah, selesai dia tawaf, rotinya dipotong-potong. Ini daging Tuhan, makan lu, ya. Semuanya sebenarnya daging Tuhan tuh masuk ke dalam jasad manusia. Itu Umar suka bikin Tuhan, bikin berhala dari roti. Yang lain berhala dari perunggu, dari kuningan, dari kayu, dari batu, ya, dari tanah. Ini dari roti. Jadi roti itu bisa menjadikan orang itu musyrik kalau roti itu disembah, dipuja. Sekarang ada nggak dilakukan oleh umat Islam Indonesia seperti Umar bin Khattab ketika dia belum Islam? Ibu-ibu pernah nggak ulang tahun perkawinan bikin nasi tumpeng? Ya kan? Nasi tumpeng kan beda dengan nasi lain, ya. Nah, nasi khusus, ya, harusnya potong tuh yang ulang tahun. Atanya itu dibagiin dan merasa bahwa nasi ini beda dengan nasi biasa. Ada satu pemujaan. Itu nasi tumpeng itu ketika Umar itu nggak ada nasi di sana, adanya roti. Cuma ada nasi, Umar tuh bikin nasi tumpeng di bawah Ka'bah. Karena memang itu maksudnya supaya dapat keberkahan dari nasi tumpeng. Makanya saya alhamdulillah tidak pernah ulang tahun. Kadang-kadang saya lupa tanggal lahir berapa. Apalagi hari perkawinan, padahal saya lupa. Nggak ingat saya, karena merayakan tersebut itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan oleh ulama salafus sholihin. Taruhlah empat imam mazhab, ya, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Karena yang paling tua kan Maliki. Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Hanafi gurunya Imam Maliki, Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal yang kemudian jadi mazhab Hambali. Semua imam mazhab ini tidak pernah merayakan ulang tahun, apalagi ulang tahun perkawinan, apalagi ulang tahun kematian, nggak pernah. Jadi ulama yang belakangan ini yang bikin ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran dan perayaan-perayaan lain. Jadi Maulid Nabi gimana nih, bulan Maulid nih, Rabiul Awal nih, udah mau habis ya Rabiul Awal ya. Al-Hujjah udah nggak ada belum nih acara Mauludan? Coba pikir-pikirlah ya, karena Nabi tidak pernah Maulid. Ya, Nabi tidak pernah Maulid Nabi. Maulid dirinya nggak pernah, sahabat juga tidak pernah, ulama Rasul tidak pernah. Jadi kalau kita bikin acara Maulid, kita anggap itu acara yang hari raya, ya, merayakannya. Jangan-jangan kita terkena dosa dosa bid'ah ya. Mengamalkan sesuatu yang tidak diamalkan oleh
Rasulullah. Saya bilang jangan-jangan ya, saya tidak menuduh ya. Tapi perlu dipikirkan itu. Nah, jadi secara fakta sejarah bahwa ideologi komunisme itu sama dengan ideologi liberalisme, kapitalisme, kemudian sosialisme, ya isme-isme semua. Nah, tetapi yang perlu kita pahami bahwa sekularisme itu ibarat tenda besar. Kan kalau kita naik haji pakai tenda tuh. Camping kan pakai apa namanya? Kemah ya, tenda. Ibarat tenda besar. Nah, di dalam tenda besar sekularisme itu ada semua isme di dalamnya. Mungkin komunisme, kemudian sosialisme, kapitalisme, liberalisme, pluralisme, itu ada di dalam tenda sekularisme. Kenapa? Karena semua isme itu memisahkan politik dengan agama, memisahkan negara dengan agama, memisahkan pemerintahan dengan agama, memisahkan budaya dengan agama. Agama adalah hak pribadi untuk mengadakan hubungan vertikal dengan Tuhan. Tapi hubungan horizontal, urusan budaya, sosial, politik, pemerintahan dan sebagainya, itu tidak ada hubungannya dengan agama. Itulah paham sekulerisme, paham sekuler. Nah, nasionalisme semua kan tidak ada kaitannya dengan agama. Berarti semuanya itu sekuler. Ya, pluralisme, liberalisme, isme-isme semua itu adalah bagian daripada sekulerisme. Satu arah, satu jiwa, satu aliran, satu paham dengan sekulerisme. Jadi yang paling berbahaya untuk umat Islam dari sisi ideologis adalah sekulerisme. Yang di dalam sekulerisme itu ada komunisme. Yang komunisme itu anti Tuhan, anti agama. Agama itu racun. Musuh yang paling utama adalah ulama, pastor, pendeta. Berarti yang paling bahaya adalah sekulerisme, karena kita secara tidak sadar menerima sekulerisme. Ya, bismillah. Majelis Ulama Indonesia, MUI ya. Saya berani ngomong-ngomong MUI ini karena saya pernah menjadi ketua MUI 2 periode, 2005 sampai 2015. Mau disambung lagi dengan periode berikut, saya bilang udah cukup lah. Kaki saya nih, kemana-mana pakai tongkat, malu keliling Indonesia pakai tongkat naik pesawat, ya dituntut sama pramugari, enak. Jadi sudah sampai sini aja. Nah, pengalaman di MUI itu bahwa tahun 2005 MUI pernah mengadakan satu musyawarah besar nasional di Hotel Presiden Jalan Husni Tamrin ya, Hotel Presiden ya, dekat Darin ya. Ya, itu ada Hotel Presiden, hotel udah jadul, udah tua itu, saya masih kecil udah ada hotel itu. Nah, di hotel itu ada, kalau musyawarah MUI nasional kan ada si fatwa. Komisi fatwa, ada komisi-komisi, komisi politik, komisi pernyataan, ada komisi fatwa. Saya ikut di komisi fatwa. Salah satu produknya waktu itu MUI mengeluarkan fatwa bahwa sekularisme haram. Dan siapa yang mengamalkan ajaran sekularisme, dia murtad. Secara ideologi, secara akidah dia haram. Tapi kalau dia praktekkan akidah sekularisme, dia murtad. Tetapi waktu itu MUI bukan menyebut sekularisme saja, tapi sebutnya 3: sekularisme, liberalisme, pluralisme. Kalau dibalik sekularisme, pluralisme, liberalisme, maka jadi sipilisme. Ibu tahu penyakit sipilis, penyakit kelamin yang susah sembuhnya ya, ya, yang kalau dia melanggar ajaran Allah, ya, yang haram berzina itu terancam oleh penyakit sipilis. Tapi kalau dia taat, tidak pernah berzina, punya istri, 1 kurang 2, 2 kurang 3, 3 kurang 4, udah 4 masih kurang juga, berhenti. Nah, dia tidak akan kena penyakit sipilis. Jadi sipilisme itu dari sisi akidah yang kita sedang bahas ini, ideologi adalah singkatan dari sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Tiga-tiganya ini ideologi yang haram menurut fatwa MUI. Nah, bahkan ditambahin, siapa yang mengamalkan, mempraktekkan paham sipilisme, murtad, keluar dari badan agama Islam. Nah, itu fatwa itu ada tercatat di kumpulan fatwa MUI yang tebal. Tebalnya segini nih, lebih tebal daripada Quran. Ya, dulu saya punya tuh banyak tuh, saya bagi-bagi ya. Tapi apa namanya, ada uang ganti cetak, tapi sekarang sudah tutup toko buku saya, jadi sudah tidak. Bahkan saya sendiri nyari-nyari juga tuh. Mungkin ada di Sukabumi. Nah, di situ ada fatwa MUI tentang haramnya sipilisme,
dan mengamalkan sivilisme, murtad. Dia harus baca syahadat lagi. Sekarang dari sisi itu, bahwa komunisme adalah salah satu ideologi sekuler. Karena komunisme mendirikan partai, dia memisahkan antara agama dengan urusan pemerintahan. Itu sekuler. Bahkan PKI menganggap agama itu racun, ya. Kemudian musuh PKI yang utama adalah para tokoh agama. Kalau Kristen ya pendeta, pastor, ya. Kalau Buddha Hindu apa namanya? Pendeta juga ya. Nah kalau Islam ulama, kiai, ustadz, santri, itu musuh. Makanya PKI ya berontak di Indonesia tahun 26, tahun 48 dan tahun 65. Dan secara mencatat bahwa tahun 65 ada Jenderal Bintang 4 yang dibuang di sumur lubang buaya. Makanya itu jangan sampai PKI gaya baru berkuasa, itu nanti museum lubang buaya akan dihancurin. Sementara dia sudah bikin patung Pok Antui. Pok Antui itu ada di kota Cina, di kota wisata. Ya, kota wisata itu siapa yang rumahnya kota wisata? Di situ ada kota Cina kan, tempat turis wisata. Di situ ada patung Pok Antui yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri. Jangan-jangan menterinya Cina juga ya. Nah, artinya apa? Padahal Pok Antui itu adalah komandan dari laskar orang-orang Cina melawan NKRI, melawan pemerintahan Belanda dan seterusnya sampai kita merdeka. Nah, itu artinya kita kurang waspada dengan paham komunisme ini. Nah, maka berdasarkan fakta sejarah ini fakta ya, ini fakta, makanya saya pakai catatan ini. Fakta sejarah selama 74 tahun komunisme, artinya partai-partai komunis dari beberapa negara, ada sekian puluh negara punya partai komunis yang berkuasa di negara itu. Ya, selama 74 tahun partai komunisme itu telah membantai, membunuh secara kejam dan sadis 120 juta jiwa. Nah, 74 tahun tuh 2022 dikurang 74 berapa tuh? Dari mulai tahun itulah. Ya, dari sebelum kita merdeka ya. Komunis sudah tahun 26 sudah berontak, tahun 48 sudah berontak. Jadi kalau 74 tahun komunis telah membantai, membunuh secara kejam dan sadis 120 juta jiwa di 76 negara. Ini ada catatannya, 76 negara. Atau berarti setiap tahun partai komunis dunia ini membantai umat manusia sebanyak 1.621.000 ya. 1.621.000 nyawa setahun. Kalau setahun 1.621.000 nyawa, maka berarti per hari dibagi 360-an hari, berarti setiap hari mereka membunuh 4.442 orang nyawa setiap hari. Ya, ini hari Senin nih. Ya, ini hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu ini dari pagi ini udah mati nih ribuan orang. Nanti pas malam dia menjadi 4.442 jiwa. Ya. Kita ngomong beberapa menit udah ada yang mati tuh, dibunuh sama PKI rata-rata ya. Kemudian kalau satu hari 4.442 orang berarti per jam 185 nyawa. 1 jam 60 menit 185 nyawa. Berarti tiap menit berapa orang? Per menit 3 nyawa. Selama 74 tahun, 76 tahun, 74 tahun komunis telah membantai, membunuh secara kejam. Ada yang dibunuh dimasukin sumur hidup-hidup, ada yang dibuang di laut, ada yang buang di sungai dan sebagainya. Nggak percaya? Ini kan sejarah apa? Fakta. Di Indonesia gimana? Nah, kita kenalkan ada Jalan Oto Iskandar-Dinata di Kampung Melayu. Siapa Oto Iskandar-Dinata? Oto Iskandar-Dinata itu adalah Menteri Pendidikan ketika Soekarno menjadi presiden setelah merdeka tahun 45. Itu dibunuh oleh PKI di Maur, pantai Tangerang, dipenggal lehernya, badannya dilerungkan ke laut, dan kepalanya nggak tahu di mana. Ada yang lihat, nelayan. Nelayan itu mengatakan di sini dibunuhnya, badannya dibuang ke laut dan kepalanya dibawa. Pokoknya di sini. Maka keluarganya dan pemerintah ketika menentukan undang-undang bahwa Oto Iskandar-Dinata adalah pahlawan nasional karena dibunuh di PKI, dia masih menjadi Menteri Pendidikan.
Sementara dia orang Bandung, dikuburkan di Taman Pahlawan Bandung, tapi bukan jasadnya, cuma pasir yang diambil dari Mauk, ya, Pantai Mauk, yang ditunjuk oleh nelayan yang melihat nih di sini nih dulu dibunuhnya. Nah, diambil pasirnya, dibungkus seolah-olah mayat, dikuburkan di Taman Makam Pahlawan di Bandung itu. Ya. Itu kekejaman PKI. Ya, itu pada tahun 48 ya. Itu salah satu contoh saja yang saya katakan pembunuhan setiap jam, setiap menit 3 nyawa. Salah satunya adalah Osto Iskandar Dinata. Tapi di Jawa Timur, namanya di kampung Soco, di kampung Soco itu ada daerah Magetan ya. Itu ada kiai namanya Kiai Sulaiman, pimpinan pesantren At-Tohir. Pesantren At-Tohir. Magetan Jawa Timur ya, Magetan ya, dekat Madiun. Ya, kabupaten di situ ada pabrik gula di Gorong Gareng Gorong Gareng. Nah, di desa Gorong Gareng itu ada pabrik gula. Kemudian Kiai Sulaiman ini ditipu, dibohongin sama orang PKI, katanya ada rapat di kabupaten, dia datang rapat, kemudian di situ udah banyak kiai yang ditangkap, dibawa ke Gorong Gareng ini. Di situ ada pabrik gula, punya gudang, mereka ditahan di situ, dibunuh, kemudian dimasukkan ke sumur mati ya, kayak lubang buaya itu. Itu di desa Soco ya. Baru beberapa tahun kemudian bisa diambil itu mayatnya, kemudian dijadikan tokoh nasional sebagai korban kekejaman PKI pada tahun 48. Namanya Kiai Haji Sulaiman, pimpinan pesantren At-Tohirin ya, Magetan. Nah, kemudian bagaimana komunis untuk merebut kekuasaan? Dia menghalalkan segala cara, tidak ada yang haram, tidak ada yang dilarang, semuanya boleh kerjakan, mau nipu, mau apa boleh. Nah, di sini saya catat ada tokoh ilmuwan di dunia internasional, di dunia barat yang mencatat mencapai tujuan itu menghalalkan segala cara. Caranya apa? Pertama, dusta, bohong. Jadi buat orang PKI itu gak ada masalah dia untuk menang, dia bohong. Ya, jangan-jangan ada pejabat yang bisa jadi bupati dengan bohong, artinya surat surat yang ijazahnya, SMA-nya bisa palsu, kan itu bohong juga ya, bisa jadi bupati, bisa jadi pejabat. Nah, itu PKI gak ada masalah itu untuk bohong itu. Makanya boleh jadi ya pejabat yang memasukkan data itu jangan-jangan dia pengikut partai komunis atau paling tidak sepaham dengan partai komunis. Kedua, memutarbalikkan fakta. Faktanya A dibikin B. Faktanya bahwa GTWS PKI 65 itu adalah umat Islam korban, tentara korban, dibalik menjadi yang korban itu PKI. Makanya harus minta maaf nih Presiden. Minta maaf kenapa? Karena ini pelanggaran HAM berat kepada PKI, maka keluarga PKI harus dikasih ganti rugi. Gimana ibu-ibu? Nggak ngikutin ya? Nggak ngikutin politik, nggak depan politik ya? Sekarang udah ada itu kepres, keputusan Presiden tanggal berapa? Bulan Agustus apa bulan Maret ya? Tahun 2022 ini yang pemerintah itu harus minta maaf kepada orang keluarga, orang-orang PKI, dan mereka dikasih ganti rugi ya. Ada tuh keputusannya, kepres berapa itu, tanggal berapa, tahun kalau nggak salah tahun ini, tahun 2022 ini, 2022. Kalau mau tahu itu saya suka buka itu ceramahnya Ustadz Uwad itu apa tuh? Ustadz yang selalu yang ditahan gara-gara Uwad itu Alfian Tanjung, A-nya Alfian, T-nya Tanjung. Buka aja itu, dia punya apa tuh, punya channel ya. Selalu tuh ngomong soal PKI pakai itu. Saya juga bingung juga tuh dari mana datanya tuh. Berani beliau tuh sampai masuk penjara gara-gara ngomong PKI. Jadi dua itu, partai PKI itu biasa memutarbalikkan fakta. Ketiga, memasukkan dokumen. Nah itu, dokumen ijazah dipasukan dan sebagainya, KTP dipasukan, ya, data kakak, orang tuanya siapa, ibunya siapa dipasukan ya. Keempat, fitnah. Ya, fitnah itu
orang difitnah melakukan sesuatu yang dia tidak melakukan. Akhirnya dia ditahan, di penjara gitu kan. Kelima, memeras, diperes. Ya, dengan ancaman-ancaman, dia ketakutan, maka dia terima uang. 7, menipu. Kedelapan, menghasut. Apa itu menghasut itu bahasa Arab? Hasad. Ya, menghasut orang. Ya. 9, menyuap. Apa itu menyuap? Riswah. Disuapinin ini. Riswah, bahasa Arabnya riswah. Ya, la'anallahu ar-rashi wal murtasi. Allah mengutuk yang memberikan suap dan yang menerima suap. Bapak Ibu kalau di jalanan ada polisi ditilang, bayar ya udah, nggak usah ditilang nih, bayar aja 100.000. Itu nyuap itu. Hadis mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtasi. Allah mengutuk orang yang memberikan suap dan yang menerima suap. Ya. Pengadilan itu kan suka hakimnya disuap, jaksanya disuap, polisinya disuap, lawyernya disuap juga kan, riswah semua itu. Ya. Ke-9, intimidasi, nakut-nakutin, intimidasi. Ke-11, benci, membenci orang PKI itu, benci betul itu sama Habib, sama Kiai, apalagi Habib Rizik ya. 12, caci maki, gampang saja dia caci maki orang dengan kalimat-kalimat yang kasar. 13, menyiksa, itu Gerwani tahun 65 kan jenderal Bu, disiksa ya, disayat-sayat pakai silet ya, dibuang di lubang buaya, ada itunya, museumnya tuh. Makanya anak cucu kita itu antar ke situ, suruh lihat tuh diorama kejahatan keganasan PKI ketika tahun 65, ada museumnya di lubang buaya tuh, besar itu. Bayar nggak masuknya tuh? Bayar ya, mestinya nggak usah bayar, supaya anak cucu kita paham bagaimana kejahatan partai politik PKI yang sudah dilarang sekarang. Ke-14, memperkosa. Ya, memperkosa perempuan tuh tugas partai itu supaya takut dan menang. Nah, kalau nggak percaya pergi aja ke Cina. Di Cina tuh ada daerah namanya Uighur. Uighur dulu itu bukan bagian daripada Cina. Di situ dulu lahir ulama-ulama, kiai-kiai tingkat internasional. Terus sekarang dijajah oleh Cina, ya. Anak perempuan itu dimasukkan konsentrasi, diperkosa gantian oleh pegawai negeri Cina. Ya, tidak boleh ketemu orang tuanya. Anaknya juga begitu. Anaknya didoktrin, tidak ada Tuhan, tidak ada agama, agama itu racun dan sebagainya. Dan kalau dia duduknya menghadap kiblat, ditangkap, disiksa. Ya, penyiksaannya luar biasa. Ada di medsos itu, Uighur. Ya, kita tidak di sini enak-enak aja kita kan. Pada saudara kita di Uighur sekarang ini mereka dimasukkan ke kamp konsentrasi, disiksa. Kemudian merusak. PKI itu biasa merusak tuh jalan kereta api, relnya dicabut, cingkiring, kereta jadi terguling ya. Ke-16, sabotase. Nah, itu sabotase itu yang kereta api tadi. Ke-17, bumi hangus. PKI itu suka membumi hangus. Ke-18, membunuh dan membantai. Itu tadi yang setiap menit 3 nyawa dibantai oleh PKI. Dulu tahun berapa? Tahun 65-an itu banyak ya, Ansor, Fatayat NU itu diundang ke kecamatan, katanya ada acara muludan, datang ke situ diracun, mati semua ya. Makanya Ansor itu mestinya paling depan itu kalau ada PKI yang mau hidup ya, Banser, Ansor dan sebagainya. Nah, dengan gaya gerakan PKI di seluruh dunia ini, maka jatuhlah Tibet ya. Tibet itu tetangga Tiongkok. Itu pertama dikirimnya tenaga kerja masuk Tibet. Tapi tenaga kerja itu sebetulnya tentara. Kemudian dibikin huru-hara. Setelah banyak tentara Cina masuk Tibet, dibikin huru-hara, ya, maka terjadilah huru-hara. Maka pemerintah Tiongkok punya alasan untuk ngirim tentara ke Tibet. Maka akhirnya Tibet dikuasai. Rajanya siapa tuh rajanya namanya? Yang pendeta Buddha itu, ya, diasingkan. Sampai sekarang belum bisa balik ke Tibet. Itulah cara Cina untuk menguasai satu wilayah. Ya, Tibet. Sampai sekarang Tibet masih dijajah oleh Cina. Angola. Di Afrika itu ada negara namanya Angola.
diberi hutang, ya, namanya debit trap, jebakan hutang tapi jebakan, hutang bunganya banyak, setelah banyak nggak bisa ganti, berarti kamu harus tunduk kepada kami. Buat undang-undang begini, aturan begini, angkat dia jalan Angola, kemudian menjadi dikuasai oleh Cina sampai-sampai ada undang-undang baru di negara Angola menjadikan agama Islam sebagai agama terlarang. Umat Islam tidak boleh sholat di masjid. Mereka sholat Jumat di jalanan, dianggap melanggar undang-undang, maka mereka diberondong. Ya, sekarang ini di Angola Islam itu agama terlarang. Masjid kosong, nggak boleh dipakai. Kalau dipakai mereka akan dibunuh. Di Indonesia pernah nggak umat Islam demo, kemudian polisinya yang bersenjata masuk ke masjid, nembakin orang di masjid? Pernah nggak? Nggak tahu ya. Pernah Bu di gerakan 212 ya? Itu masjid Tanah Abang apa tuh? Ya, masuk ke masjid pakai sepatu, jamaah ditembakin. Ya. Jamaahnya pada lari ke masjid, orang berlindung, tahu tuh malah mereka masuk ke masjid. Berarti kan sudah mirip Angola itu, mirip Angola Indonesia. Kemudian Sri Lanka pinjam, pelabuhannya dibangun oleh Cina. Setelah jadi ditagih nggak bisa bayar. Apa? Maka pelabuhannya itu diserahkan kepada Cina. Oleh Cina dijadikan pelabuhan untuk militer, ya. Maka kapal-kapal perang Cina itu berlabuh di situ untuk menguasai lautan India kalau nanti perang dengan Amerika atau dengan Barat dan sebagainya. Itulah yang perlu kita ketahui dari paham komunisme, yang mana paham komunis adalah bagian dari paham sekulerisme. Nah, berarti umat Islam kalau mau taat kepada fatwa MUI, dia harus mengharamkan ideologi sekulerisme, apalagi komunisme, ateisme, sosialisme, semua selain Islam, dan dia meyakini kalau dia praktekkan faham tersebut, ideologi tersebut, dia murtad. Kira-kira kalau umat Islam Indonesia ini taat sama fatwa MUI, partai sekuler kosong nggak? Kosong, karena partai sekulerisme yang ideologi sekuler yang sekarang menjadi pemenang, menjadi kuat, menjadi besar, itu kan umat Islam semua anggotanya. Ya, umat Islam, mayoritas umat Islam. Ya, kecuali partai Kristen kali ya. Kalau partai Kristen ya orang Kristen lah. Tapi kan kecil kan, sedikit. Nah, artinya umat Islam kalah di Indonesia ini bukan oleh ulah musuh Islam, tapi oleh ulah umat Islam sendiri. Umat Islam memperbesar, ya, memperkuat lawan-lawan politiknya. Ya. Contohnya mana? Contohnya ulama, ustadz, mubalik, kiai sudah menganjurkan agar umat Islam Indonesia meniru saudaranya di Malaysia. Saudara di Malaysia apa? Perjuangan ekonominya adalah dengan mengamalkan BMF. Apa tuh BMF? Buy Muslim First. Belilah dari toko, warung, pasar milik orang Islam dulu. Kalau nggak ada baru beli ke toko umat Islam orang lain, toko orang lain. Nah, 2 bulan itu orang-orang Cina di sana yang bersaing dalam soal bisnis ekonomi dengan orang-orang Melayu pribumi Malaysia, ya, pada nurunin harga sampai 50%. Misalnya beras berapa? 10.000 sekilo, diturunin harga, diskon 50%. Tetap saja orang Melayu tidak mau belanja di toko Cina. Maka banyak perusahaan-perusahaan Cina yang bangkrut. Nah, di Indonesia juga begitu. Udah ada 212. Ya. Ada kiai yang ngomong di panggung 212 itu, mulai hari ini berhenti belanja di toko-toko, di maret-maret milik non-muslim. Ya. Belanjalah di toko-toko orang Islam, pasar tradisional. Diamalin nggak sama umat Islam Indonesia, sama ibu-ibu? Ya. Saya punya Alfamaret dulu, ya. Sebelum 212 itu punya Alfamaret. Terus saya semangat 212, maka saya berhenti menjadi menjadi franchise dari Alfamaret. Saya tutup Alfamaret. Saya lapor mau berhenti. Akhirnya dia bilang, udah kalau gitu kita sewa aja pesantrennya. Enggak mau. Ini pesantrennya ruangannya mau dipakai buat kelas. Ya, bohongin dikit kan, supaya dia mau putus hubungan kerja dengan kita kan.
Ternyata setelah dibuat laporannya, pesantren hutang 48 juta yang belum dibayar oleh pesantren. Wah, akhirnya apa ya? Karena pesantren nggak punya duit, dia suruh bikin surat permohonan penghapusan hutang. Bikin kita ngemis-ngemis kepada Cina. Alfa kan punya Cina kan. Nah, akhirnya berhasil. Alfa tidak di situ, kita bikin yang punya orang Islam, namanya LEU, Lembaga Ekonomi Umat. Nah, Alfa ini tahu ini udah bukan dipakai pesantren, dia bikin lagi di sekitar pesantren kita. Di kanan ada Alfa, di kiri ada Alfa, di depan ada Alfa, di belakang ada Alfa, dikepung sama Alfa. Akhirnya LEU Maret ini, Lembaga Ekonomi Umat Maret ini, saya bilang tambahin S aja dah, jadi lesu. Habis yang parkir mobil belanja di situ nggak ada. Ada motor pada parkir, motor pegawai Maret kita kan. Jadi tetap aja tuh ibu-ibu berjilbab belanjanya di Indomaret, di Alfamaret ya. Saya sendiri kalau butuh ATM ke Alfamaret. Mau bayar apa? BPJS ke Alfamaret, mau bayar telepon kalau kenapa? Karena LEU Maret nggak punya ATM. Wah, itulah susahnya bersaing dengan mereka. Ya. Jadi yang membesarkan Alfamaret dan Indomaret siapa? Umat Islam. Ibu-ibu berjilbab itu. Kenapa? Oh, itu belanjanya enak, harganya murah, belum tentu murah. Ya, tidak mudah memang dalam jihad, tidak mudah ya, apalagi jihad ekonomi. Kemudian, jadi kita wajib meyakini sebetulnya kalau kita mau mengamalkan iman Islam kita ini, kita harus meninggalkan faham sekulerisme, kembali kepada Islam. Nah, dan kita meyakini tidak boleh mengamalkan, mempraktekkan paham sekulerisme. Kalau kita anggota daripada organisasi sekuler, harus keluar. Kalau kita ini punya rekening di bank konvensional yang ribawi, ya, bukan bank syariah, harus keluar, hijrah ke bank syariah. Lalu udah ada bank syariah kok masih buka di bank konvensional? Padahal itu diharamkan ya. Seluruh ulama di dunia, bukan hanya MUI, ulama sedunia mengharamkan bunga bank. Makanya umat Islam sedunia ini melalui OKI, organisasi konferensi Islam dunia, membuat IDB yang kantor pusatnya di Jeddah, dan Indonesia punya saham di situ. IDB apa I itu? I itu I ya, Islamic Development Bank. Levelnya internasional, level dunia. Nah, kita sudah bikin muamalat yang meresmikan Pak Harto itu di Istana Bogor tuh, bank muamalat. Ada bank muamalat, ada bank syariah, macam-macam, semua bank BUMN punya syariah, bank DKI syariah, bank Mandiri syariah, sekarang jadi BSI. Nah, umat Islam mestinya itu hijrah dari Mekah ke Yasrib, hijrah dari bank-bank ribawi yang haram ke bank-bank syariah yang halal. Berapa berat sih dosanya dari makan riba? Serem Bu kalau dengar ada hadis yang mengatakan maknanya makan riba bunga bank itu sama dengan menzinai ibu kandung sendiri. Zina itu sudah haram, dan dosa zina itu lebih berat dari dosa membunuh. Kalau kita membunuh, hukumannya dibunuh, selesai. Tapi kalau berzina, kita udah punya istri, perempuan udah punya suami, mati juga hukumannya, tapi dengan dirajam, seperti melontar jamroh di Mina, Aqobah, Sukro Wusto. Jadi lebih berat dosa zina itu. Ya, nah, makan riba bunga bank ini sama dengan dosa berzina. Bahkan yang dizinai bukan pelacur orang lain yang bisa dibayar, ibu kandung sendiri yang dizinai. Jadi dosanya itu berlipat-lipat daripada dosa berzina biasa. Menzinai ibu kandung, itulah dosa makan riba. Makanya sudahlah, kita sudah banyak bank syariah, kita hijrah. Kalau memang kita ingin menjadi pribumi yang kuat melawan musuh-musuh ideologis, lawan-lawan ideologis daripada sesama bangsa dan senegara ini. Karena hidup itu ada innal hayata akhidatun wa jihadun. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan keluarganya minimal pernah menonton film G30S. Nah, kalau belum, itu ada di YouTube ya, bisa kita buka sendiri, bisa tonton lagi. Kalau saya udah setengah hafal itu ya, dari dulu nonton itu tiap tahun. Dan kalau yang belum pernah datang ziarah ke Lubang Buaya, datanglah, bawa anak kita.
Di situ ada diorama, ya masuk ada bayarnya, walaupun bayar murah itu paling 10.000 kali, ya ada diorama, mesti bisa melihat fakta sejarah tentang kekejaman, kesadisan bangsa sendiri yang agamanya Islam, tetapi melakukan pembunuhan, pembantaian di situ. Ya, si Aidit itu Islam bu, Muslim tuh Aidit itu, ketua PKI yang berontak tahun 65 itu Muslim, bahkan dia orang Minang, bapaknya itu Kiai. Dan si Aidit ini suaranya bagus, kalau baca Quran sering baca Quran di acara-acara Islam. Dia hampir setengah hafal Quran, banyak hafalannya. Tapi karena pergaulan ketika dia merantau ke Jakarta, dia ketemu dengan tokoh-tokoh komunis dari Belanda, kan Indonesia dan dijajah Belanda kan. Nah, si Aidit ini berteman sama mereka, walaupun dia pernah ngaji sama Cokro Aminoto, bersama Soekarno, bersama Muhammad Nasir, bersama DIT itu Kartosuwiryo, tapi dia mengambil yang komunis, ya dia syarikat Islam tapi dia dipengaruhi oleh komunisme. Akhirnya dia menjadi aktivis PKI, bahkan menjadi ketua umum PKI, dan yang memimpin pemberontakan G30S adalah Aidit, orang Minang, Muslim, bapaknya dan pandai baca Quran. Kenapa bisa begitu? Karena pergaulan, karena pertemanan, karena persahabatan. Maka hati-hati anak kita jangan sampai bebas bergaul. Ya, yang paling aman ya sekarang ini masukkan anak kita ke pesantren. Apalagi pesantren Husnayain, ya, tempatnya di gunung sana kan, tempat tahun kemarin itu ada pesantren dewasa lansia Husnayain, ya, yang dari Al-Hujah ikut, ya, alhamdulillah komentarnya bagus. Dan ibu pemimpin Al-Hujah nih, Ibu Ayu tadi ngomong ke saya, yang akan datang mau ikut karena ada respon yang bagus dari yang sudah ikut. Nah, itu di gunung, jadi anak kita itu pulangnya setahun 2 kali. Di situ kita didik, ya, nggak ada waktu untuk lain macam-macam, nggak boleh punya HP, nggak boleh nonton TV, nggak boleh keluar pesantren. Dari sebelum subuh 3:30 sudah kita bangunkan jamaah subuh, sholat layl dulu, jamaah subuh di masjid, pulang ke kamar jam 6 balik lagi ke kelas untuk mendapatkan kata-kata baru dari bahasa yang kita bahasa Arab. Terus jam 7 masuk kelas, zohor, habis zohor masuk kelas lagi, asar, habis asar olahraga, kemudian nyuci dan sebagainya, sampai isya jam 9 baru boleh tidur. Belajarnya diawasi oleh guru. Jadi pendidikan yang terbaik untuk umat adalah pondok pesantren aman, ya, nggak boleh ngerokok, apalagi narkoba dan sebagainya. Sekarang inilah yang bisa saya sampaikan tentang bahaya PKI gaya baru, ya. PKI gaya baru adalah PKI tapi tanpa papan nama, tanpa ormas, tanpa merek, tanpa baju seragam, tapi dia sebetulnya sudah aktif, ya. Tahun 29 berontak, belasan tahun kemudian berontak, tahun 28, atau nggak sampai 20 tahun, 22 tahun, tahun 65 berontak lagi. Nah sekarang dari tahun 65 ke sekarang sudah 57 tahun, mestinya dia sudah berontak lagi, cuma tidak pakai merek, nggak pakai bendera, nggak pakai papan, ya, dia diam-diam sudah aktif, sering rapat, cuma kita nggak tahu kan, di DPR dan sebagainya yang tadi sudah saya sampaikan. Itulah bahayanya, ya, jangan sampai anak kita mengatakan bahwa yang salah itu tentara mau berontak 1 Oktober. Nah, kita jadi korban. Nah, PKI itu korban. Nah, itulah